Damai sejahtera Allah Bapa, Putranya Yesus Kristus, dan Roh Kudus memenuhi hidup kita di hari Kamis 23 Oktober 2025. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, mari kita berdoa. Kasih setiamu nyata dalam hidup kami, yang menyebabkan kami memuji dan memuliakan Engkau, sebab Engkau terus menuntun kami dalam kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Demi nama Yesus Kristus. Amin. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, Alkitab berbicara kepada kita melalui Galatia 2 ayat 15 hingga 19 dengan judul perikop yang terutama juga untuk orang Kristen keturunan Yahudi. Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu, kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Para pendengar, judul kita adalah Hidup untuk Allah. Dari ayat penekanan ayat 19, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Saudaraku, setiap daerah tentu memiliki aturan berupa adat istiadat, budaya, aturan tertulis, maupun kebiasaan tidak tertulis, namun mengikat, yang harus ditaati. Ada sebuah perintah yang mengikat dan sangat ketat yang harus dilakukan oleh bangsa Israel sejak zaman Nabi Musa. Perintah tersebut adalah hukum Taurat. Hukum Taurat mencakup hal-hal yang harus dipatuhi, seperti harus bersunat agar diselamatkan, tentang makanan yang najis atau tidak. Hukum Taurat menjadi perintah yang harus terus dilakukan hingga tiba di zaman Paulus. Ketika penganutnya melakukan hukum Taurat dengan setia, tetapi tetap melakukan dosa lainnya, mereka tetap menganggap dirinya suci atau tidak berdosa sama sekali. Mereka terlalu mengagungkan isi Taurat dengan akal pikiran mereka, tetapi penuh kemunafikan. Di sisi lain, mereka seringkali sangat cepat menghakimi orang lain dengan keras, namun melupakan bahkan mengabaikan hidup dalam kasih yang merupakan hukum utama. Mereka dengan ketaatan dan percaya pada semua hukum Taurat bahwa mereka akan selamat, tanpa menyadari hukum kasih yang adalah inti dari seluruh hukum Taurat.
Jika kita menyimak teks Galatia 2 ayat 11, saat itu Rasul Paulus menentang Kefas yang melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kita merenungkan lebih dalam lagi, maka kita akan mendapatkan jawaban di ayat 19. Rasul Paulus paham benar, yang menyelamatkan orang bukanlah ketaatannya melakukan seluruh hukum Taurat, tetapi tentang iman dan ketaatan kepada Yesus Kristus yang menjadi satu-satunya juru selamat. Bagaimana mungkin melakukan hukum Taurat tetapi tidak taat memelihara iman? Saudaraku, hal nyata dalam kehidupan sehari-hari, kita sering aktif dalam pelayanan, setia mengikuti persekutuan, tetapi semua hanya rutinitas tanpa iman. Selepas ibadah, kita menjadi orang yang mudah emosi, tidak punya belas kasihan, tidak membaca Alkitab, bahkan masih suka menghakimi orang lain melalui gosip yang kita sebarkan. Hidup untuk Allah artinya kita memprioritaskan Kristus dan semua teladannya dalam hidup kita. Penegasan: ikutlah Tuhan dengan setia, lakukanlah perintahnya, tentu Ia akan selalu menolong kita. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk melakukan kehendak-Mu dengan benar dan bertanggung jawab. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, inilah ajakan bagi kita semua untuk hidup bagi Allah. Terpujilah Dia. Amin.